Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Risa dari UIN Sunan Gunung Jati Bandung, jurusan Fisika dengan nomor induk mahasiswa 119700330. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang gerak jatuh bebas tanpa dan dengan gesekan udara menggunakan solusi eksak dan Euler. Di sini saya menggunakan software Excel dan software bahasa pemrograman Python. Nah, di sini kita memiliki studi kasus pada gerak GJB itu dengan ketinggian awal 600 meter, gravitasi 9,8 meter per second kuadrat, kemudian A-nya itu 0, A itu waktu awal, B-nya 10 second waktu akhirnya, dan N itu jumlah data yang kita mau adalah dari 100. Kemudian untuk step size-nya itu adalah 0,1. Step size itu perbedaan selisih waktu ke waktu. Nah, kemudian step size ini didapatkan dari B min A per jumlah datanya. Nah, kemudian kita memiliki solusi eksak itu yaitu V eksak atau kecepatannya itu sama dengan G per T. Kemudian Y eksak atau ketinggiannya yaitu setengah GT kuadrat. Dan VT-nya itu atau H setiap waktunya itu H awal dikurangi Y eksak. Nah, kemudian numerik dengan solusi numeriknya yaitu V Euler-nya V1 VI ditambah H kali G. H kali G itu KV, jadi dapat dikatakan bahwa V Euler itu sama dengan VI ditambah KV. Kemudian Y Euler itu YI ditambah H kali VI atau H kali VI itu adalah KY. Dapat dikatakan bahwa Y Euler itu sama dengan YI ditambah KY. Kemudian H Euler sama dengan H0 atau H awal, ketinggian awal dikurangi Y Euler-nya. Kemudian di sini kita memiliki solusi numerik Euler yang termodifikasi. Di sini kita memiliki perbedaan antara Y yang telah dimodifikasi dan sebelumnya. Jika sebelumnya itu hanya H kali VI, tetapi ketika termodifikasi kita ditambahkan plus 1. Nah, kemudian kita tinggal membuat tabelnya. Nah, di sini kita untuk I-nya itu dari 0 sampai 100. Kemudian kita T-nya waktunya itu kita ambil A ditambah I dikali H. Nah, untuk A dan H-nya itu tetap, maka kita beri simbol $. Nah, kemudian kita tinggal grid saja dari sini sampai ke data terakhir, kemudian akan menjadi seperti ini. Kemudian Y eksak, di sini Y eksaknya kan sudah dijelaskan seperti dengan rumus itu ya. Ketika G-nya itu tetap, maka pada rumusnya diberi simbol $. V eksaknya sama. V eksak itu G-nya tetap. Jadi ketika ada data yang tetap untuk perhitungan, maka diberi tanda $. Nah, kemudian di sini kita sudah membuat grafik grafik dari setiap solusi. Dapat
kita lihat di sini ada grafik V eksak terhadap T. Ini itu T dan ini itu V-nya. Kemudian ada V Euler terhadap T. Maaf, ini harusnya T kecil karena waktu. Kemudian ini Euler termodifikasi V terhadap T-nya. Kita di sini dapat melihat bahwa setiap solusi itu memiliki grafik yang cenderung sama. Nah, dapat dikatakan bahwa, tetapi ketika kita melihat data ketinggian ketika Euler dan Euler termodifikasi itu beda. Yang mendekati dengan solusi eksak itu yang Euler termodifikasi. Maka dari itu dapat dikatakan bahwa untuk solusi numerik itu memakai Euler termodifikasi agar mendekati kepada solusi eksak. Kemudian untuk solusi gerak benda jatuh bebas dengan gesekan udara, kita sedikit mengedit atau memiliki perbedaan dari yang tanpa gesekan udara. Di sini Euler-nya itu kita definisikan bahwa kecepatan Euler-nya itu VI plus KV, tetapi di sini KV-nya itu adalah H kali G dikurangi B per M dikali VI, dan KY-nya pun VI plus 1, H kali VI plus 1. Nah, kita dapatkan bahwa studi kasusnya itu sama seperti sebelumnya. Untuk G itu 9,8, untuk masanya 70 kilo, untuk B-nya itu 7 kilo per second. Kemudian untuk H-nya itu HABN-nya itu sama. Nah, di sini kita tinggal membuat tabelnya saja dengan menggrid seperti biasa. Kemudian kita dapatkan V Euler-nya itu, grafiknya itu dapat dikatakan berbanding terbalik ya, dengan bentuknya itu ketika ini itu landai ke atas dan ini landainya ke bawah. Nah, untuk solusi dari numerik gerak jatuh bebas dengan menggunakan Excel ini telah selesai. Kemudian saya akan membuat solusi numerik gerak benda jatuh bebas menggunakan Python. Kemudian kita lanjut untuk dalam bahasa pemrograman Python. Di sini di baris pertama itu ada import numpy snp. Numpy itu library yang dapat menghitung numerik. Kemudian ada from print solution import. Nah, nanti di sini akan ada pemanggilan file print solution. Di sini nanti kita akan membuat file print solution-nya untuk pemrograman ini. Kemudian ada from Euler import. Sama ini pun jadi nanti akan ada file Euler yang dipanggil ke dalam pemrograman ini. Kemudian di sini kita ada input data yang kita sebelumnya ada import matplotlib pyplot splt. Ini itu merupakan library yang dapat memplot solusinya. Kemudian kita masukkan data yang kita ketahui. Kita hanya mengetahui bahwa G itu sama dengan 9 kali 8. Kemudian kita masukkan persamaan diferensialnya. Di sini ada dua persamaan diferensial orde 1. Yang pertama itu F0 sama dengan Y1 atau
dx per dt sama dengan V. Nah, di sini kita V-nya itu adalah Y. Kemudian ada dV per dt sama dengan G atau percepatannya. Kemudian kita definisikan bahwa waktu awal itu adalah 0 dan waktu akhirnya itu adalah 10 detik. Kemudian untuk posisi kondisi awalnya itu ada di 0. Kemudian untuk step size-nya atau selisih dari waktu ke waktunya itu 0,1 second. Kemudian di sini adalah solusi numerik menggunakan Euler. XY sama dengan integrate. Nah, nanti integrate ini akan ada solusinya. Kemudian kita definisikan bahwa Y eksak atau kecepatan maksud saya. Kecepatan itu setengah G T kuadrat, karena kita tadi mendefinisikan bahwa T itu X, maka di sini adalah X kali X. Kemudian kita akan memprint nilai solution Euler dan eksaknya. Di sini ada print solutionnya, kemudian akan ada pemplotan nilai solusi Euler dan eksak. Jadi nanti akan ada dua kurva, yaitu dengan solusi Euler dan eksak. Nah, kemudian untuk sumbu X-nya itu ada waktu dalam second, dan sumbu Y-nya itu ada posisi atau Y dalam meter. Kita lanjut saja, langsung meran. Nah, ini sedang memprint solutionnya. Nah, ini ada muncul grafik gerak benda jatuh bebas tanpa gesekan udara. Nah, untuk garis warna orange ini merupakan solusi eksak, dan untuk yang biru ini adalah solusi Euler-nya. Nah, kita dapat melihat di sini itu waktu misal di titik ini itu ada di waktunya 3,7 dengan Y-nya 60, seperti itu dilihat di sebelah sini. Nah, kemudian untuk untuk sumbu Y itu adalah posisi dengan satuannya meter. Untuk X-nya ada waktu atau T sama dalam satuan second. Kemudian kita akan melihat solusi untuk dengan gesekan udara. Nah, kita masuk ke pemrograman gerak jatuh bebas dengan gesekan udara. Nah, di sini sama seperti sebelumnya, ada import NumPy, print solution, Euler, Matplotlib, Matplotlib. Kemudian kita input datanya, yang membedakan di sini adalah B ditambah B sama dengan 7 kilo dan masanya 70 kilo. Kemudian di persamaannya pun di sini hanya ada satu persamaan, yaitu dx per dt sama dengan G min B per M dikali Y0. Nah, kemudian di sini sama seperti tadi, ada waktu awal, waktu akhir, ada kondisi awal, kemudian ada step size. Nah, yang membedakan hanya di solusi eksaknya saja, di solusi eksak dan input data. Di sini solusi eksaknya yaitu G kali M per B dikali 1 NP eksponensial min B per M dikali X. Nah, hanya membedakan ininya saja. Untuk ke bawahnya itu masih sama. Kemudian di sini membedakannya ada di grafiknya. Jika nama grafiknya waktu yang sebelumnya itu grafik gerak jatuh tanpa gesekan udara, untuk yang gesekan maka dirubah menjadi grafik gerak jatuh dengan gesekan udara. Kita langsung meran saja. Nah, untuk gerak jatuh bebas ini merupakan
kecepatannya dengan maaf sebelumnya. Di sini pun berbeda ya untuk tak label di X-nya itu merupakan sumbu X-nya itu adalah waktu dan sumbu Y-nya itu kecepatan. Maka ketika di run akan muncul grafik kecepatan terhadap waktunya. Seperti ini, untuk yang bulat itu Euler dan untuk yang garis itu eksak. Nah, kemudian ada pemrograman. Ini file print solution yang tadi dipanggil untuk masuk ke dalam pemrograman solusi Euler-nya. Dan ini ada untuk program Euler-nya. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.